Bab 1121. Berjalan dengan minyak, bukan air seni. Saya Wang Mian. Wang Mian, gumam Lin Yi, aku masih belum tahu. Apakah menurutmu menyenangkan berpura-pura bodoh? Kalian yang bertindak duluan. Apa kalian tidak malu untuk datang dan membalas sekarang? Kita bertindak duluan. Wang Mian mendengus dingin. Kau benar-benar jago berdalih. Keluarga Wang kita tidak malu dengan tindakan kita. Kenapa kita harus bertindak? Apa kau bodoh? Tanya Lin Yi. Kalau bukan karena instruksi keluarga Wang, beranikah Han Jinlei dan Zhao Guoping melaporkanku? Apa mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan? Apa aku harus menurunkan celanamu sepenuhnya agar kau puas? Setelah bersikap keras selama bertahun-tahun, apa kau tidak senang disentuh? Orang munafik sepertimu adalah lambang standar ganda. Apa kau tidak bisa menerima kenyataan? Lin Yi tidak menahan diri sedikit pun, memarahi Wang Mian dengan buruk. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang juga. Jangan harap kau bisa menggoyahkan keluarga Wang. Kau masih belum bisa dibandingkan dengan kami di Yanjing. Suatu hari nanti, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Haha. Lin Yi tertawa, kurasa kalian bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri sekarang. Kalau tidak, kenapa kalian meneleponku dan bicara omong kosong seperti itu? Lin Yi tidak memberi Wang Mian kesempatan berbicara dan menutup telepon. Memang sangat membosankan berdebat dengan orang seperti itu. Namun, paling tidak, ia mengirimkan sebuah sinyal. Keluarga Wang mungkin terkena dampak lebih dari yang ia bayangkan karena hal ini. Jika tidak, Wang Mian tidak akan meledakkan dirinya dan meneleponnya. Kring kring kring. Setelah menutup telepon, ponsel Lin Yi berdering lagi. Kali ini, Ning Che yang menelepon. Ketua Tim Ning, mengapa Anda mencari saya? Ada dua kabar yang ingin saya sampaikan. Wang Mian telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Brigade Garda Pusat. Mulai sekarang, beliau bukan lagi anggota Brigade Garda Pusat. Lin Yi sedikit terkejut pada awalnya, tetapi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Wang Mian adalah pemimpin tim Brigade Garda Pusat, dan kepala sebenarnya dari Brigade Garda Pusat dikendalikan oleh keluarga terbesar kedua di Yanjing. Dalam hal ini, ia berpihak pada keluarga Liang, menyebabkan kedua belah pihak membentuk hubungan yang saling bertentangan. Tidak sulit untuk memahami mengapa Wang Mian meninggalkan Brigade Pengawal Pusat. Dan hal kedua adalah kamu akan dipromosikan, kata Ning Che. Wang Mian mengundurkan diri dari jabatannya di Brigade Garda Pusat, dan posisi ketua tim 1 dikosongkan. Bos Liu berniat mempromosikan Anda, dan saat ini beliau sedang rapat untuk membahas masalah ini. Kudengar ini bukan masalah besar. Sepertinya sudah pasti. Kurasa tidak. Aku baru beberapa bulan di sini, dan kau ingin aku menjadi ketua tim. Secara logika, seharusnya lebih cocok kau dan Qiu Yuluo yang mengambil alih. Tim kami mungkin memiliki lebih sedikit anggota, tetapi struktur keseluruhannya masih utuh. Setelah kami merekrut cukup banyak orang, semua orang akan kembali ke tim masing-masing. Jika kami bergabung dengan kelompok lain, tim awal kami akan ditinggalkan. Itulah sebabnya Liu Lauda meminta Anda untuk bergabung dengan kelompok lain, untuk tujuan itu. Bolehkah aku menolak? Aku cuma pemalas di tempat kerja. Agak kurang pantas bagiku menjadi pemimpin. Itu bukan keputusanku. Aku meneleponmu karena aku tidak ada pekerjaan lain. Aku hanya ingin menyampaikan beberapa patah kata kepadamu. Kalau kamu punya ide, beritahu Bos Liu. Lupakan saja, mungkin tidak ada gunanya berdebat. Bersiaplah. Aku mungkin akan memintamu melapor ke Yanjing kapan saja. Saya hanya seorang pemimpin tim, apa perlu bersusah payah sampai saya harus melapor ke Yanjing? Kamu nggak punya pesawat pribadi. Sangat nyaman untuk bepergian bola-balik. Kamu bisa pulang pergi. Apa yang perlu ditakutkan? Pesawat itu diisi bahan bakar, bukan urin. Biayanya mahal untuk bola-balik. Haha. Ning Che tertawa terbahak-bahak tanpa mempedulikan citranya. Aku tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Tunggu saja pengaturan Bos Liu. Belum genap 5 bulan sejak kau bergabung dengan Brigade Garda Pusat. Kau akan segera dipromosikan menjadi ketua tim, ini pertama kalinya di Brigade Garda Pusat. Berprestasilah di masa depan. Lin Yi tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia bahkan tidak peduli seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan. Ia hanya ingin mengetahui situasi di Pulau Tilia dan asal-usul sistem tersebut. Mengenai hal-hal lainnya, akan lebih baik jika ia bisa mendapatkannya, tetapi tidak masalah jika ia tidak bisa. Begitulah cara hidupnya yang Buddhis. Setelah menyelesaikan urusan mereka berdua segera menutup telepon karena ada urusan lain yang harus diselesaikan. Anak muda, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Aku sudah lama mencarimu. Melihat wanita parubaya berusia 50-an berdiri di depannya, Lin Yi menyelidiki. Mengapa kamu mencariku? Perlukah kau bertanya? Tentu saja karena aku ingin membeli buahmu. Kakak perempuannya terus melihat ke sekeliling,
tampaknya belum memutuskan barang apa yang akan dibeli. Kudengar buahmu berkhasiat mempercantik dan menutrisi wajah. Benarkah? Kau tidak bohong, kan? Jika tidak berhasil, menurutmu apakah akan ada begitu banyak orang yang mempromosikanku? Beri aku 500 gram ceri dan 500 gram leci untuk saat ini. Aku akan membeli lagi setelah aku selesai makan ini. Tentu saja. Wanita parubaya itu mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR. Lin Yi memasukkan buah-buahan untuknya, dan transaksi lain pun selesai. Sulit menjual buah di sini, bukan? Setelah menerima buah-buahan itu, wanita parubaya itu tidak pergi dan bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tidak melelahkan seperti yang kukira. Lin Yi mengobrol santai. Lin Yi tidak mengakui kalau dirinya terobsesi dengan penampilan, tetapi dia memang agak tua untuknya. Dia sama sekali tidak menarik bagi Lin Yi. Lebih baik muda dan energik. Apa kamu tidak merasa lelah melakukan pekerjaan berat seperti itu? Tidak apa-apa, jawab Lin Yi santai, tidak terlalu serius. Wanita parubaya itu juga tahu bahwa dirinya sudah tua dan tidak memiliki banyak kelebihan seperti gadis muda. Dia mengeluarkan kartu nama dari tas Hermesnya dan menyerahkannya kepada Lin Yi sambil tersenyum. Anak muda, nama saya Wang Fang. Ini kartu nama saya. Saya tinggal di gedung A, kamar 1804. Kalau kamu merasa pekerjaan ini terlalu melelahkan dan kamu tidak ingin bekerja keras lagi, datanglah dan cari saya. Saya tidak berani berkata apa-apa lagi, tapi setidaknya saya bisa menyelamatkanmu dari 30 tahun kerja keras. Lin Yi, terima kasih sudah memikirkanku. Tidak perlu terlalu sopan. Kita semua berada di pihak yang sama. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya. Saya pergi dulu. Jangan lupa hubungi saya jika ada yang Anda butuhkan. Lin Yi menggigil saat melihat wanita parubaya itu pergi. Fisiknya yang kekar benar-benar mengerikan. Lin Yi mungkin bahkan tidak akan mampu bertahan satu ronde pun melawannya. Haha, Kak Lin, kamu sangat menawan. Bahkan wanita berusia 50-an pun tak bisa lepas dari genggamanmu. Aku iri sekali pada orang-orang tampan sepertimu. Ini benar-benar di luar dugaanku, kata Lin Yi. Umumnya, gaya ini dipercaya dapat menangkal kejahatan dan membawa umur panjang. Mengapa umur panjang? Dengan dia di sisiku, bahkan Raja Neraka pun tidak akan berani datang menjemputku. Bab 1122. Mungkin aku tak berperasaan di kehidupan masa laluku. Haha, Saudara Lin, kamu terlalu pandai mengejek orang. Kamu tidak bisa seperti ini, kata Du Yao sambil tertawa. Tapi dari cara berpakaiannya, aku tahu dia sangat kaya. Dia akan siap menghadapi keadaan darurat apapun seumur hidupnya. Kalau kita benar-benar bersama, apa menurutmu aku bisa menikmati sisa hidupku? Aku mungkin bahkan gak akan bisa menghabiskan separuh hidupku. Mendengarkan keluhan mereka berdua, Du Dahai merokok dan mendecakkan lidah. Ia berpikir, dia tidak seburuk itu, kan? Sepertinya dia baik-baik saja. Baiklah, berhenti mengolok-olok kakak Linmu. Kasar sekali. Kamu masih ada wawancara nanti sore. Mengerti, ayah. Lin Yi tidak berencana membantunya wawancara sore itu. Ia ingin melihat level aslinya. Tentu saja akan lebih baik jika dia bisa masuk dengan kekuatannya sendiri. Jika dia sedikit kurang, dia akan membantunya menebusnya. Namun, dia tidak bisa ikut campur jika dia masih jauh dari kata cukup baik. Siang harinya, Du Yao memesan 3 makanan untuk dibawa pulang dan mengurus makan siang mereka. Tidak lama setelah makan siang, Guo Fei mengantar teman sekelasnya yang lain, Fang Fei, ke pintu masuk kelas 1 Tangchen. Kakak Lin, buah-buahan yang kamu jual sangat lezat. Fang Fei tersenyum dan berkata, bolehkah aku minta 1? Makan saja. Aku menanamnya sendiri. Aku tidak pakai pestisida. Lin Yi kini jauh lebih murah hati karena buah-buahan dijual dengan harga lebih tinggi dan tokonya telah buka. Tidak masalah jika seorang teman datang untuk makan sedikit. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Fang Fei memiliki kepribadian yang riang dan sangat jujur. Setelah mendapat persetujuan Lin Yi, ia mengambil leci itu dan memakannya dengan lahap. Guo Fei tidak melakukan apapun, jadi dia mengambil sebuah apel, menyekanya, dan mencicipinya. Apel ini manis sekali, kata Guo Fei dengan mata berbinar. Bagaimana mungkin buah yang harganya 3.000 yuan untuk 500 gram tidak manis? Lin Yi dengan santai menunjukkan kode pembayaran. Apel itu harganya sekitar 1.100 yuan. Aku akan memberimu diskon. Beri aku 1.000 yuan saja. Mendengar harganya, Guo Fei langsung merasa bahwa apel di tangannya tidak lagi manis. Kenapa kamu menjualnya dengan harga semahal itu? Apa kamu mau menipuku? Saudara Lin selalu menjualnya dengan harga ini. Saya bisa membuktikannya. Lalu kenapa Fang Fei tidak perlu membayar buahnya? Kenapa aku yang harus membayarnya? Dia perempuan. Itu alasan yang cukup bagus. Guo Fei terdiam. Kamu sudah kaya raya.
Beraninya kamu minta uang hanya untuk satu apel. Lin Yi tersenyum dan diam saja. Ia tidak menganggap Guo Fei manusia, ia hanya menderita Chu Nipiu yang belum sembuh. Ayo cepat. Aku mau ke sana lebih awal. Kita tidak mau menunda wawancara. Du Yao juga mengetahui pentingnya wawancara itu kemudian, jadi tidak ada dari mereka yang berani membuang waktu lagi. Jika dia terlambat, dia akan gagal dalam ujian masuk pascasarjana. Setelah berpamitan, mereka bertiga naik mobil ke universitas. Sementara itu, Lin Yi dan Du Dahai tetap tinggal untuk berjualan di pintu masuk. Adik kecil, kamu akhirnya muncul. Feng Jiajia berlari keluar dan berkata, aku sudah menantikan pertemuanmu setiap hari. Ada apa? Kamu mau beli buah lagi? Ya. Aku menghabiskan semua barang yang kubeli sebelumnya. Waktu aku mau beli lagi, kamu sudah tidak ada. Jangan khawatir. Aku masih hidup dan sehat. Kau membuatnya terdengar seperti aku dikremasi. Hehe, aku hanya merindukan buahmu, kata Feng Jiajia sambil menunjuk wajahnya. Sejak kami makan buah-buahan Anda, kulit kami menjadi lebih baik. Banyak orang bertanya bagaimana hasilnya. Saya sangat merekomendasikan buah-buahan Anda. Tidak perlu menyanjungku. Kau hanya ingin aku memberimu diskon, kan? Ho, adik kecil, kamu tampan dan pintar, kata Feng Jiajia. Kali ini, beri aku 2 set, masing-masing set berisi buah-buahan senilai 20.000 yuan. Aku akan memberitahu saudari-saudari yang lain untuk datang dan membeli beberapa nanti juga, kata wanita itu. Tentu saja. Lin Yi mengambil sebuah kantong dan memasukkan sedikit buah ke dalamnya. Setelah selesai, kantong itu beratnya sekitar 8,5 pon. Adik kecil, ini agak berat. Bisakah kamu membantuku mengantarkannya? Feng Jiajia mengerjap dan berkata, apa tidak ada penjaga keamanan di sekitar? Dengan standar kelas 1 Tangchon, seharusnya tidak masalah bagimu untuk meminta bantuan mereka, kan? Tapi mereka tidak setampan kamu. Aku suka orang jujur sepertimu. Lin Yi melompat turun dari mobil. Ayo pergi, aku akan mengirimkannya padamu. Hehe, terima kasih, adik kecil. Lin Yi membawa kedua buah itu dan berjalan memasuki permukiman. Memang agak berat bagi seorang gadis seperti Feng Jiajia untuk membawanya sendirian. Baiklah, kami sudah sampai di depan pintumu. Aku akan menitipkan barang-barangmu di sini. Adik, kamu mau masuk dan duduk? Tanya Feng Jiajia sambil tersenyum. Sahabatku tidak ada di rumah. Aku sendirian. Kalau begitu, kunci pintunya dengan benar nanti. Akan berbahaya kalau ada yang menerobos masuk. Feng Jiajia, pria yang berwatak belak-belakan. Petik 1. Terima kasih, adik kecil. Setelah makan buah-buahan ini, aku akan pergi ke rumahmu untuk mendukungmu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi bersiap untuk pergi. Namun, saat itu, ia kebetulan melihat pintu terbuka dari sisi yang berlawanan. Seorang perempuan parubaya dan seorang pemuda keluar. Wanita parubaya itu adalah Wang Fang, yang baru saja membeli buah dan memberikan kartu namanya kepada Lin Yi. Wang Fang sedikit terkejut melihat Lin Yi, kemudian dia tampak gembira, seakan-akan dia telah melihat kekasih impiannya. Tatapan terobsesi wanita itu seolah ingin menghukum Lin Yi saat itu juga. Anak muda, kau sudah memikirkannya matang-matang, kan? Jangan khawatir, kau akan ikut aku mulai sekarang. Aku jamin kau akan tinggal di rumah besar dan mengendarai mobil bagus. Kau tidak perlu lagi berjualan buah. Lin Yi terdiam. Apa sih yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya hingga aku bisa bertemu dengannya di sini? Mungkin aku benar-benar tidak berperasaan di kehidupanku sebelumnya. Feng Jiajia, adikku sepertinya bukan orang seperti itu, kan? Ini terlalu gila. Kak Wang, siapa dia? Kenapa dia mirip penjual buah di pintu masuk? Orang yang berbicara adalah pemuda yang keluar bersama Wang Fang. Namanya Mejian Feng, dan dia adalah salah satu mainan Wang Fang. Sebelumnya dia berjualan buah di pintu masuk, kata Wang Fang. Aku baru saja memberinya kartu namaku. Kupikir dia tidak akan mencariku, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi secepat ini. Tapi matanya licik. Jelas dia bukan orang baik. Lebih baik abaikan saja. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Wang Fang mendengus dingin. Enyahlah. Aku tidak membutuhkanmu lagi mulai sekarang. Kak Wang, apa yang kau bicarakan? Bukankah tadi kau bilang ingin bersamaku? Kenapa kau tiba-tiba? Majian Feng gelisah dan tidak bisa menerimanya. Baru saja, saat mereka berdua sedang bertepuk tangan penuh cinta, Wang Fang berjanji padanya bahwa dia akan memberinya BMW seri 5. Dia bahkan belum mengiriminya mobil, dan dia sudah diusir. Bukankah semua usahanya akan sia-sia? Jangan gelisah, kata Lin Yi. Kurasa temanmu benar. Lihat wajahku. Sekali lihat saja, kau bisa tahu aku bajingan. Jadi, mari kita jaga jarak. Itu akan lebih baik untuk kita berdua.
Bab 1123. Menemani bibi dan berbicara dari hati ke hati. Jangan bilang begitu. Aku sudah berbisnis selama bertahun-tahun. Aku sangat pandai menilai orang, kata Wang Fang sambil tersenyum. Aku menyadari ada yang berbeda dari dirimu. Berbeda dari orang lain. Oh, kamu tahu cara meramal. Saya tidak tahu cara meramal, tapi selama bertahun-tahun saya telah melihat berbagai macam pemandangan dan berbagai macam orang, jadi saya sangat pandai membaca orang, kata Wang Fang ramah. Karena itu, sejak pertama kali melihatmu, aku merasa kau akan menjadi berbakat di masa depan. Jika kau hanya berjualan buah, bakatmu akan terbuang sia-sia. Namun, dunia telah berubah sekarang. Kau butuh seseorang untuk mendorongmu sebelum kau bisa mencapai puncak. Kau seharusnya mengerti maksudku. Aku sekarang sudah jadi bintang yang bersinar, oke. Bagaimanapun, dia tetaplah pelanggannya. Dia telah membeli buah senilai 6.000 yuan. Demi penghasilannya di masa depan, Lin Yi tidak mempermalukannya. Namun, tanpa sadar dia mundur dan sengaja menjauhkan diri dari Wang Fang. Aku mengerti logikanya, tapi fisikku tidak terlalu bagus. Aku takut kau akan menghancurkanku. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya ingin mengenalmu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Feng Jiajia, orang kaya memang berbeda. Mereka sangat pendiam bahkan saat mencari anak anjing. Ini berbeda dengan dirinya sendiri, yang sama sekali tidak tahu trik apapun. Dia hanya perlu menyuruhnya masuk dan menidurinya. Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Wang Fang tersenyum dan berkata, aku agak berat, tapi aku bisa menjadi yang terbawah. Lin Yi terdiam. Feng Jiajia, aku baru saja memujimu karena pendiam. Kenapa kamu seperti ini? Kak Wang, jangan sampai kau jatuh ke dalam perangkapnya. Sekali lihat saja, kau sudah tahu dia bukan orang baik. Dia pasti tidak akan tulus padamu. Dia pasti tidak akan setaat aku padamu, kata Ma Jianfeng. Ia tidak ingin BMW seri 5-nya hilang begitu saja. Kamu nggak ngerti apa yang aku bilang. Sudah aku bilang cepat pergi. Aku nggak butuh kamu lagi. Keluar dari sini. Ma Jianfeng gemetar ketakutan dan berjalan menuju lift dengan sedih. Saat pintu lift terbuka, dia memelototi Lin Yi dan menggertakkan giginya. Tunggu saja. Hati Lin Yi dipenuhi air mata. Siapa yang telah aku sakiti? Bibi, aku masih anak-anak. Aku tidak mengerti apa yang Bibi bicarakan. Tidak ada orang di kios buah. Aku harus segera kembali untuk melanjutkan berjualan. Aku tidak akan mengganggu Bibi lagi. Buah-buahan di mobilmu hanya bernilai beberapa ratus ribu yuan. Bibi akan membeli semuanya, kata Wang Fang sambil tersenyum. Masuklah ke rumah bersama Bibi dulu. Ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Mendesis. Tubuh Lin Yi menggigil. Ini sungguh menakutkan. Tidak. Kita tidak cocok satu sama lain. Karena aku sudah bilang, kau seharusnya mengerti maksudku. Tidak baik jika aku harus menjelaskannya lebih lanjut. Ekspresi wajah Wang Fang berubah. Apa maksudmu? Apa menurutmu aku tidak tampan dan badanku jelek? Feng Jiajia. Dia memang biasa saja. Dari mana wanita tua ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Namun, Feng Jiajia hanya berani menggumamkan hal ini dalam hatinya karena dia tidak mampu menyinggung sebagian besar orang yang tinggal di kelas 1 Tangchen. Kamu tahu diri kamu sendiri, jadi lupakan saja. Aku masih harus pergi dan melanjutkan berjualan buah. Sampai jumpa. Lin Yi berbalik dan masuk ke dalam lift. Sementara itu, Feng Jiajia menyadari ada yang tidak beres dan bergegas pulang sambil membawa buah-buahannya. Dia tidak mampu menyinggung wanita ini. Ekspresi wajah Wang Fang mengerikan. Meskipun dia sudah tua dan penampilannya kurang menarik, karena dia kaya, ada banyak pemuda tampan di sekitarnya. Belum pernah ada yang mengatakan hal seperti itu padanya. Sambil memegang teleponnya, Wang Fang menghubungi nomor Ma Jianfeng. Kak Wang, apa kau mencariku untuk sesuatu? Aku akan kembali mencarimu sekarang, kata Ma Jianfeng bersemangat. Jangan buru-buru pulang. Cari saja orang-orang dan beri pelajaran pada penjual buah di depan pintu itu. Kalau kamu bisa bantu aku melampiaskan amarahku, aku akan memberimu BMW setelah kita selesai. Aku memang tidak suka anak itu sejak awal. Sekali lihat saja, aku tahu dia bukan orang baik. Aku pasti akan mencari seseorang untuk memberinya pelajaran. Cepat hancurkan kios buahnya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Saudari Wang, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Setelah keluar dari gedung, Lin Yi perlahan berjalan kembali ke kios buahnya. Nak, kenapa kamu baru turun sekarang? Kurasa gadis kecil itu sepertinya tertarik padamu. Apa kalian berdua melakukan sesuatu? Karena Du Yao tidak ada di sana, Du Dahai tidak terlalu peduli. Ia langsung melontarkan lelucon jorok. Kak Hai, kamu terlalu kepo. Apa menurutmu aku orang seperti itu? Nggak apa-apa kalau anak muda agak manja.
Wajar saja. Kamu cantik banget. Para cewek itu pasti akan berinisiatif untuk menerkammu. Itu benar, tapi sayangnya waktuku terlalu berharga. Du Dahai tertawa terbahak-bahak. Semakin ia memandang Lin Yi, semakin ia menyukainya. Setelah mengobrol sebentar, pelanggan datang silih berganti. Sayuran Du Dahai sudah lama terjual habis. Du Yao sedang pergi wawancara, jadi dia tidak pergi. Dia ingin menjemputnya kembali setelah wawancara. Bisnis Lin Yi pun semakin bergairah. 3 orang datang membeli buah sekaligus, bahkan ada beberapa orang yang mengantre di belakang. Bahkan banyak orang yang berfoto dengan ponsel mereka saat mengantre, seolah-olah mereka melihat selebritas. Saat dia sedang berjualan, Lin Yi melihat ke belakangnya. Ia menyadari bahwa orang-orang ini tampaknya bukan dari kelas 1 Tangchen. Mereka tampaknya berasal dari tempat lain. Lin Yi menduga reputasinya pasti sudah menyebar. Orang-orang ini semua ada di sini karena reputasinya. Seperti dugaan, aroma anggur berkualitas tinggi tak takut terkubur jauh di dalam gudang. Apapun yang terjadi, kualitas berbicara sendiri. Pada saat ini, 2 wanita berusia 30-an berjalan menuju Lin Yi. Keduanya berpakaian bak wanita bangsawan. Salah satunya mengenakan celana jin dan atasan tipis berlengan 9, dan cincin berlian seukuran kacang kedelai. Ia tampak sangat anggun. Yang satu lagi berpakaian sutra hitam dan memiliki daya tarik yang menawan. Ayo pergi. Itu kios di depan. Kudengar banyak orang bilang buah-buahan yang dijual anak laki-laki tampan itu berkhasiat untuk kecantikan dan menutrisi wajah. Apalagi, efeknya sangat bagus. Bahkan bisa mencerahkan bintik-bintik dan jerawat. Efeknya luar biasa, kata wanita berbaju sutra hitam itu. Aku juga pernah dengar soal ini, tapi rasanya kurang bisa diandalkan. Aku beli puluhan ribu kosmetik, tapi bintik-bintik pasca persalinanku nggak hilang-hilang. Apa aku bisa sembuh setelah makan buah? Agak konyol juga, sih. Aku bilang padamu, itu benar. Kau tak punya pilihan selain percaya padaku, kata wanita berbaju sutra hitam itu. Saya bermain mahjong dengan beberapa istri wakil pejabat biro beberapa hari yang lalu, dan mereka juga menyinggung masalah ini. Pikirkan baik-baik, di level mereka, mereka sudah melihat segalanya dan tidak akan berbohong atau menipu orang lain. Bab 1124. Orang yang kontradiktif. Mana mungkin, efeknya memang sebagus itu. Kalau begitu, bukankah bintik-bintikku akan terselamatkan? Tentu saja, kata wanita sutra hitam itu. Begini, salah satunya istri seorang manajer air. Bintik-bintik di wajahnya jauh lebih parah daripada bintik-bintikmu. Coba tebak. Sejak dia makan buahnya, bintik-bintik itu hilang dalam waktu kurang dari seminggu. Buah-buahan itu seperti obat mujarab. Satu-satunya kekurangannya adalah harganya agak mahal. Tidak mungkin, 3.000 per kati. Buah ginseng. Jangan cuma lihat harganya. Efek produk mereka juga bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berani menjualnya dengan harga setinggi itu? Lagi pula, ada banyak orang yang mengantre di depanmu. Wanita bermantel sutra hitam itu berkata. Lagi pula, Li tuamu adalah kepala kantor inspeksi industri dan perdagangan. Dia mungkin tidak akan berani mengambil uang darimu hanya dengan melaporkan namamu, jadi berapapun biayanya, tidak masalah. Li tua kita memang punya kemampuan ini. Wanita dengan cincin berlian itu memandang orang-orang di depannya dengan jijik dan berkata. Sekelompok orang desa. Memberi mereka makan itu buang-buang sumber daya. Tapi, anak muda penjual buah itu lumayan bagus. Tidak ada yang perlu dikomentari tentang penampilannya, tetapi kamu harus memperhatikan identitasmu. Kamu keluarga seorang pegawai negeri sipil. Jika kamu mengalami kecelakaan mobil, kamu tidak akan bisa menemukan tempat untuk menangis. Jangan khawatir, aku tahu apa yang penting. Ayo pergi, kata wanita dengan cincin berlian itu, kita akan pergi dan melihatnya. Keduanya mempercepat langkah dan tiba di kios Lin Yi. Berapa harga buah ini? Meskipun dia sudah tahu harganya, wanita itu tetap bertanya karena kebiasaan. Orang yang pergi berbelanja sering memiliki kebiasaan ini. Harga rata-rata 3.000, dan bisa dicampur. Berikan aku 1 kati leci dan 1 kati ceri, kata wanita bercincin berlian itu. Saya mau 1 kati buah persik dan 1 kati anggur, kata perempuan berbaju sutra hitam itu. Kalian ingin membeli buah? Tanya Lin Yi. Buat apa aku kesini kalau nggak beli buah? Wanita bercincin berlian itu sedang memilih-milih di dalam kotak seolah sedang mencari harta karun. Buah-buahan di rumahmu lumayan. Jangan sampai kurang berat. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengira kamu kesini untuk menemui dokter. Mengapa saya harus ke dokter? Melihat penyakit mata adalah hal yang baik. Lin Yi menunjuk orang-orang di belakangnya. Semua orang sedang antri. Ada apa denganmu tiba-tiba menyela? Aku sedang terburu-buru. Aku harus naik pesawat nanti. Cepat kemasi barang-barangmu. Tapi, percayalah, jangan sampai kekurangan berat badan.
Aku tidak peduli kamu pengusaha atau bukan. Sekalipun suamimu dari Mars, tetaplah di barisan paling belakang. Ya, ya, ya. Ayo antri. Orang-orang di antrean di belakangnya juga mengkritik. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kenapa peduli sama omonganku? Kalau mau makan buah, antri saja. Kalau nggak mau makan buah, pergi saja. Tak seorang pun dari mereka menduga Lin Yi bersikap begitu tidak masuk akal. Dia hanya seorang penjual buah. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi pejabat? Hanya karena kualitas buah yang dijualnya bagus, dia jadi sombong. Aku nggak mau beli. Sialan, berani-beraninya kamu memarahiku. Aku harus lapor ke Litua soal ini. Aku marah banget. Wanita dengan cincin berlian itu berdiri di samping dan hendak menelepon suaminya. Berhenti, berhenti, berhenti. Tenanglah. Perempuan berkulit hitam itu berkata, lihatlah bintik-bintik di wajahmu dan bekas jerawat di wajahku. Kau masih mengandalkan benda ini untuk menyelamatkan hidupmu. Kalau kau menyingkirkannya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi cantik? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kau berhasil mengatasinya, kau harus menunggu sampai kau mendapatkan buahnya. Baiklah, aku akan menahannya untuk sementara waktu. Di tengah kritikan itu, kedua wanita itu berdiri di belakang barisan dan bersiap untuk berbaris. Tidak banyak orang di depannya, dan kemajuannya cukup cepat. Seharusnya tidak menunda penerbangannya. Setelah keributan kecil itu berakhir, orang-orang di depan mereka membeli barang-barang dengan tertib. Tidak banyak masalah. Penjual buah ini tampaknya memiliki sifat pemarah, tetapi dia punya modal untuk melakukannya. Siapa yang memintanya menjadi begitu tampan? Temperamen Lin Yi tidak begitu baik, tetapi dia adalah tipe orang yang akan bersulang untuknya. Di mata mereka, tak peduli kau kaya atau bangsawan. Asal kau ramah, aku akan menyambutmu dengan senyuman. Namun jika engkau berani bersikap tegas, maka aku akan menunjukkan keilahianku. Oleh karena itu, meskipun seseorang hanya membeli apel atau buah persik, dia akan sangat antusias dan bahkan berfoto dengan mereka. Karena itu, Lin Yi tidak mempunyai teman normal. Orang yang mencintainya adalah cinta sejati, dan orang yang membencinya juga adalah kebencian sejati. Untuk waktu yang lama, dia adalah orang yang kontradiktif. Tak lama kemudian, barisan di depan bubar, dan kedua wanita itu berjalan maju. Bisakah Anda membantu kami memasangnya sekarang? Wanita bercincin berlian itu menyilangkan tangan di depan dada dan berkata, kamu mau satu kati leci dan ceri, dan dia mau satu kati persik dan anggur, kan? Nah, aku bantu pasangnya. Tak lama kemudian, Lin Yi menaruh barang-barang itu dan menyerahkannya kepada wanita itu. Melihat Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, kemarahan wanita itu sedikit berkurang. Aku ambil makanannya dulu. Aku balik lagi setelah makan. Melihat keduanya berbalik untuk pergi, Lin Yi berkata, kamu tidak membayar barang-barang yang kamu beli. Apa kamu bicara sendiri saat tidur? Bukankah aku sudah bilang tadi? Suamiku di Departemen Industri dan Perdagangan, jadi dia yang bertanggung jawab atasmu. Terimalah buah ini sebagai permintaan maaf. Berapa kali? Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kau tidak membiarkanku menyerobot antrean untuk membeli sesuatu tadi. Apa kau lupa? Tanya wanita bercincin berlian itu. Kalau kamu masih mau berbisnis, jujur saja. Suamiku bisa mengambil barang-barangmu lewat telepon. Jangan kurang ajar. Kamu sakit parah. Kalau nggak sanggup, mendingan pergi aja. Jangan ganggu orang di belakangmu, dasar tolol, kata Lin Yi. Beraninya kau memarahiku. Sudah cukup baik aku tidak menamparmu. Wanita bercincin berlian itu begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Sudah lama sekali, tak seorang pun berani berbicara seperti ini padanya. Tunggu saja. Jangan pergi kalau kamu mampu. Siapapun yang pergi adalah cucunya. Selanjutnya, kata Lin Yi. Gadis di barisan paling belakang masih sangat muda, sekitar 25 atau 26 tahun. Ia membawa tas LV dan juga sangat kaya. Adik kecil, aku merasa ada yang tidak beres. Sepertinya dia melaporkanmu. Kenapa kamu tidak pergi saja? Tidak apa-apa. Aku akan menimbang apa yang ingin kamu beli. Saya ingin 2 buah persik dan 2 buah apel. Baiklah, tunggu sebentar. Lin Yi pergi membantu gadis itu menimbang barang-barangnya, dan wanita dengan cincin berlian berdiri di samping, memanggil suaminya. Wanita berbaju sutra hitam itu pun geram. Dia terlalu sombong. Apa dia benar-benar merasa dirinya hebat hanya karena tampan? Cepat telepon suamimu. Tangkap dia supaya dia tidak bisa menemukan tempat untuk menangis. Bab 1125. Apakah melon ini sudah matang? Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskannya. Orang ini tidak mengerti otoritas. Kamu di mana? Aku diganggu di pintu masuk kelas 1 Tangchen. Siapa yang menindasmu? Satpam di pintu.
Dia penjual buah yang menjual buah seharga 3.000 yuan per 500 gram. Dia bahkan memarahi saya. Cepat panggil orang untuk menangkapnya. Aura wanita dengan cincin berlian di telepon itu menggemparkan orang lain yang tengah antri membeli buah. Adik kecil penjual buah ini sepertinya benar-benar membuat masalah besar. Dia hanya seorang petani buah. Dia jelas bukan tandingannya. Apa katamu? Buah-buahan itu dijual seharga 3.000 yuan per pon. Apa pemilik kiosnya tampan sekali? Ya, bagaimana kau tahu? Tanya wanita bercincin berlian itu dingin. Lagi pula, dia baru saja memarahiku. Cepat selesaikan ini. Beresin pantatku. Hubungi dia lewat telepon. Wanita bercincin berlian itu tertegun. Kenapa kau ingin dia menjawab telepon? Tidak perlu memperingatkannya. Suruh saja seseorang menangkapnya. Hentikan omong kosongmu. Cepat. Wanita bercincin berlian itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apalagi, suaminya sering mengumpat, jadi ia tidak terlalu ambil hati. Baiklah, aku mengerti. Wanita bercincin berlian itu berjalan ke arah Lin Yi. Ia mengangkat kepalanya dengan bangga dan menyerahkan ponsel itu kepada Lin Yi. Suamiku ingin kau mengangkat telepon. Berani bicara dengannya, kau buta sekali ya. Tidak lihat aku sedang sibuk berjualan di sini, baiklah, kau benar-benar hebat. Aku akan membuatmu memohon maaf nanti. Wanita bercincin berlian itu tidak patah semangat. Ia menyalakan pengeras suara dan berkata, suamiku, kau sedang memakai pengeras suara. Katakan padanya bagaimana kau akan menghadapinya. Presiden Lin, saya dari Biro Investigasi Industri dan Komersial. Saya pernah ke Ling Yun Group sebelumnya. Kita pernah bertemu sekali. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari Departemen Industri dan Perdagangan berbicara kepadanya dengan begitu sopan? Dan dia bahkan memanggilnya Presiden Lin. Aku masih punya sedikit kesan tentangmu. Seharusnya kau yang jadi ketua kalau tidak salah. Sebenarnya, Lin Yi sama sekali tidak punya kesan tentang orang di telepon itu, tapi bagaimanapun juga, dia tetap seorang pejabat. Dia harus memberinya sedikit harga diri. Lagi pula, siapapun yang dapat mencapai posisinya harus setidaknya tegak. Ya. Saya kepala tim inspeksi, Li Zhaoji. Ini salah istri saya. Nanti kalau dia pulang, saya pasti akan memberinya pelajaran. Jangan dimasukkan ke hati. Nanti saya siapkan makanan untukmu sebagai permintaan maaf. Mendesis. Mendengar ini, semua orang terkesiap. Seorang pemimpin yang bermartabat benar-benar berbicara kepadanya dengan cara yang begitu rendah hati dan bahkan berinisiatif untuk mentraktirnya makan. Seberapa berkuasakah adik kecil penjual buah ini? Mungkinkah dia memiliki identitas tersembunyi lainnya? Kamu benar-benar perlu mengelola perilaku istrimu dengan lebih baik. Dia tidak hanya memotong antrean untuk berbelanja, tetapi juga menolak membayar. Dia bahkan mengancam akan menangkap saya. Jika istrimu terus bersikap seperti ini, posisimu tidak akan bertahan lama. Li Zhaoji gemetar ketakutan. Lin Yi sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Meskipun dia hanya seorang pengusaha, latar belakangnya di Zonghai sungguh luar biasa. Dia benar-benar punya kemampuan untuk menjatuhkannya. Ya, saya mengerti. Presiden Lin, jangan khawatir. Saya akan mengurusnya nanti. Jangan terlalu ambil hati. Baiklah, lakukan saja. Jangan halangi aku berjualan buah-buahanku. Kalau begitu, silakan saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, Li Zhaoji segera mengubah nadanya dan meraung, minta maaf kepada Presiden Lin sekarang. Mendengar suara gemuruh di telepon, wanita dengan cincin berlian itu begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Aku minta maaf. Cepat bayar uangnya. Jangan tunda urusanku. Aku akan membayarmu sekarang. Aku akan membayarmu sekarang. Wanita bercincin berlian itu menutup telepon. Keduanya gemetar dan memberi Lin Yi 6.000 yuan masing-masing sebelum masalah ini terselesaikan. Melihat mereka berdua pergi dengan lesu, orang-orang yang mengantre untuk membeli buah-buahan merasa bahwa pemandangan tadi bahkan lebih seru daripada film. Namun, pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa adik lelaki penjual buah-buahan ini sungguh luar biasa. Tidak hanya tampan, tetapi identitasnya juga istimewa. Orang biasa sungguh tidak mampu bersaing. Dudahai tertawa di samping, menganggapnya sebagai lelucon. Setelah lebih dari 1 jam bekerja, antrian akhirnya bubar. Semua ini berkat bantuan Dudahai. Kalau tidak, Lin Yi pasti akan lebih sibuk lagi. Kenapa lihat jam tanganmu? Ada apa? Tanya Lin Yi santai. Putriku sudah lama pergi. Kenapa dia tidak meneleponku? Aku merindukannya. Dia pergi wawancara, bukan pergi berperang. Kenapa kamu memikirkannya? Utamanya karena dia lama sekali. Zonghai sangat besar. Aku khawatir. Jangan khawatir. Kalau dia tersesat, aku akan bantu mencarinya untukmu, kata Lin Yi.
Mungkin dia sedang wawancara sekarang. Kalau kamu menelepon dan mengganggu pikirannya, wawancaranya bakal berantakan. Saya mengerti, saya akan menunggu sedikit lebih lama. Benar. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan meneleponmu setelah selesai. Jangan khawatir. Jika hanya Du Yao saja, wajar saja ayahnya khawatir. Namun, dia pergi bersama Guo Fi dan Fang Fi. Lagi pula, dia sedang menyetir. Jika terjadi sesuatu padanya, Du Dui harus kembali dan bertanya kepada para tetua, apakah leluhur mereka pernah berbuat amodal di masa lalu sehingga dia celaka seperti ini. Buah-buahan Anda terjual cukup cepat hari ini, tetapi orang-orang hanya membeli dalam jumlah kecil, seperti 1 atau 2 pon sekali beli. Mungkin butuh beberapa hari lagi untuk menjual semuanya. Cukup bagus. Terakhir kali aku ke sini, bisnisnya lebih sepi dari ini. Benar, kata Du Dahai. Lagi pula kau tidak kekurangan uang. Anggap saja ini seperti permainan. Lin Yi tersenyum pahit. Dia benar-benar kekurangan uang. Berderak. Berderak. Tepat saat mereka berdua tengah mengobrol, 2 mobil van berhenti tidak jauh dari pintu masuk. Mobil seperti ini di kelas 1 Tangchen kemungkinan besar hanya ada di sini untuk melakukan pengiriman atau renovasi. Kak Qiang, itu anak penjual buah di pintu masuk. Pergi dan beri dia pelajaran. Majian Feng, yang duduk di kursi penumpang, mengeluarkan 5.000 yuan. Ambil uang ini. Setelah selesai, bawa adikmu makan. Ini masalah kecil. Tunggu di mobil. Lihat aku menghancurkan kios buahnya. Orang yang berbicara itu bernama Su Qiang. Dia agak kuat dan mengenakan celana pendek serta sandal, membuatnya terlihat sangat tidak terawat. Pintu mobil terbuka, dan lebih dari 10 orang keluar. Mereka semua berjalan agresif menuju kios buah Lin Yi. Yi kecil, ada apa dengan orang-orang ini? Mereka sepertinya tidak datang untuk membeli buah, kata Du Dahai gugup. Memang, sepertinya bukan itu masalahnya. Mereka terlihat shock. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kau tidak tahu levelku? Beberapa orang ini bahkan tidak cukup untuk dijadikan pemanasan, kata Lin Yi. Jika kita benar-benar bertarung nanti, mundurlah agar darahmu tidak terciprat ke tubuhmu. Du Dahai berpikir sejenak. Kalau begitu aku mundur dulu. Oke silahkan. Du Dahai mundur. Saat itu, Su Qiang berjalan mendekat bersama anak buahnya. Ia menggigit tusuk gigi dan menepuk-nepuk semangka di kios. Apakah melon ini sudah matang? Lin Yi terdiam. Saudara Qiang. Bab 1126. Undangan. Su Qiang mendongak sambil tersenyum menggoda. Sepertinya anak ini tidak tahu apa-apa. Setidaknya, dia tahu siapa dirinya. Kalau begitu, segalanya akan lebih mudah. Aku bertanya padamu. Su Qiang meninggikan suaranya. Apakah melon ini dijamin matang? Tentu saja. Lin Yi tersenyum. Berapa harga 500 gram? Tanya Su Qiang. 3.000. Sial, apa katamu, 3.000 yuan untuk 500 gram? Su Qiang bertanya, apakah itu terbuat dari partikel emas? Ini semua semangka yang ditanam di rumah kaca saya. Tidak ada di toko biasa. Baiklah, aku coba satu. Lin Yi memegang semangka dan menaruhnya di timbangan. 15 pon, jadi itu akan menjadi 45.000 yuan. Pindai kode QR. Pindai kode kernya. Kapan saya pernah membayar sesuatu di area ini? Lin Yi tersenyum. Kamu minta makanan gratis. Apa kamu tidak perlu bayar kalau beli sesuatu? Berani sekali kau, ya. Beraninya kau bicara seperti itu pada saudara Qiangku. Lin Yi mengeluarkan pisau semangkanya dan menunjuk ke arah antek yang berteriak itu. Kalau kau memotongku lagi. Mengeluarkan pisau semangkanya dan menunjuk ke arah antek yang berteriak itu. Kalau kau memotongku lagi, aku akan menusukmu sampai mati. Kau percaya padaku? Aura ganas Lin Yi membuat belasan orang di sekitar Su Qiang ketakutan. Mereka menatapnya dengan waspada, tak berani berbuat apa-apa. Berani sekali kau. Beraninya kau mengancam saudaraku. Lin Yi mengulurkan tangan dan mencengkeram kepala Su Qiang, membantingnya ke mobil, dan menempelkan pisau semangka ke lehernya. Kau di sini untuk membuat masalah, kan? Tapi kau sama sekali tidak punya keterampilan. Pisau tajam itu berada tepat di depan Su Qiang, dan wajahnya terpantul di sana. Su Qiang sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia ingin melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yi, tetapi ia tidak bisa bergerak. Tidak, tidak, tidak. Ayo kita bicarakan baik-baik. Apa yang kau bicarakan? Kau datang ke sini untuk mencari masalah denganku, dan kau berharap aku berbicara baik-baik denganmu. Bukan aku yang ingin datang ke sini. Majian Feng yang memintaku datang. Kami di sini untuk membantunya. Majian Feng, tolong. Lin Yi menatap mobil van di depannya dan samar-samar melihat seorang pria duduk di kursi penumpang. Tampaknya itu adalah pria yang baru saja ditemuinya di luar rumah Feng Jiajia. Pada saat ini,
Majian Feng juga menyadari bahwa Lin Yi sedang menatapnya. Tubuhnya langsung gemetar. Ia membuka pintu mobil dan berlari sekuat tenaga. F***, Majian Feng melarikan diri. Teriak antek Su Qiang. Sial, berhenti lari. Apa kau tidak lihat aku dalam masalah? Lin Yi ingin tertawa. Ia merasa orang-orang ini hanya orang iseng. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ia teringat bahwa ia sering berkelahi saat SMP dan SMA. Sebelumnya, ia tidak berbeda dengan para hooligan itu. Orang-orang ini mirip sekali dengan dia yang dulu. Menarik kembali pisau buahnya, Lin Yi mendorong Su Qiang ke samping. Pergilah. Lakukan sesuatu yang profesional di masa depan. Jangan berkelahi dan membunuh sepanjang hari. Pada akhirnya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Mengerti, mengerti. Su Qiang membungkuk. Saya turut berduka cita atas kejadian hari ini. Kalau kamu butuh bantuan nanti, kabari saja. Saya pasti akan membantu. Dengan itu, Lin Yi dan Su Qiang pergi. Lin Yi tersenyum. Bagaimana aku bisa mendapatkan bantuanmu kalau kamu bahkan tidak memberiku nomormu? Lil Yi, apa kau menyinggung seseorang? Orang itu bahkan mencoba membalas dendam padamu, kata Dudahai. Itu cuma sekelompok orang kecil. Jangan dianggap serius. Melihat betapa tenangnya Lin Yi, Dudahai tidak menganggapnya serius. Lin Yi jauh lebih mampu daripadanya, jadi dia tidak perlu khawatir. Setelah Su Qiang pergi, Lin Yi melakukan beberapa penjualan lagi. Pukul 4 sore, mobil Guo Fei berhenti di pintu masuk kelas 1 Tangchen. Mereka bertiga keluar dari mobil satu demi satu. Bagaimana kabar putriku? Apakah dia sudah masuk? Tanya Dudahai penuh harap. Kurasa itu bukan masalah besar, kata Du Yao lega. Ada guru yang sangat menghargai saya. Katanya dia ingin menerima saya. Semoga lancar. Wawancara pascasarjana adalah segmen yang sangat subjektif. Meskipun sebagian besar waktu, mereka akan menerima skor yang adil dan komprehensif, ada juga situasi lain. Jika seorang guru merasa bahwa temperamen siswa tertentu sangat cocok, ia akan menyuarakan persetujuannya dengan lantang. Jika hal seperti itu bisa terjadi, itu akan dipandang sebagai berkah bagi siswa yang bersangkutan. Du Yao telah menghadapi satu skenario seperti itu. Bagus sekali, kata Dudahai. Setelah belajar sekian lama, sepertinya usahamu tidak sia-sia. Bagus sekali. Du Yao terkekeh. Rasanya luar biasa memulai studi pascasarjana. Hanya mereka yang mengalaminya sendiri yang bisa memahami perasaan itu. Sudah larut malam. Ayo pulang. Aku akan meminta ibumu membuat iga babi. Setelah itu, Dudahai menoleh ke arah Lin Yi. Apakah kamu akan kembali ke desa hari ini? Datanglah ke rumahku untuk makan malam. Aku tidak akan pulang hari ini. Buah-buahanku belum terjual. Aku akan makan denganmu kalau ada waktu. Lin Yi tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu. Tidak perlu sungkan-sungkan. Ini sudah lewat jam 4. Cepat kembali. Sebentar lagi gelap. Saudara Lin, kami pergi dulu. Saya sekarang mahasiswa pascasarjana. Kalau ada waktu, saya pasti akan mentraktir Anda makan enak, kata Du Yao. Baiklah, siapkan lebih banyak uang. Dering, dering, dering. Halo, Guru Ding. Sekarang. Ya, saya punya waktu. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, semua orang menduga Du Yao tidak akan bisa pergi. Ada apa, Nak? Ada yang mencarimu. Bukankah aku sudah bilang ada dosen yang bersedia menerimaku? Dia meneleponku dan ingin makan bersama. Katanya dia ingin membicarakan program rekrutmen mahasiswa pascasarjana. Setelah tinggal di Universitas Normal Zonghai selama beberapa waktu, Lin Yi masih memiliki pemahaman tentang pekerjaan pascasarjana. Meskipun sudah diterima, ia belum menjadi mahasiswa di universitas tersebut sebelum menerima pengumuman penerimaan resmi. Secara logika, seharusnya pertemuan semacam ini tidak perlu. Mengapa ini terjadi segera setelah wawancara berakhir? Jam berapa kamu selesai? Aku tunggu di sini. Aku tidak tahu kapan acaranya akan berakhir. Katanya mulai jam 6 sore. Kurasa sudah agak malam kalau sudah selesai. Aku tidak mau pulang. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Kau hanya seorang wanita muda. Bagaimana bisa kau bermalam di luar? Tidak apa-apa. Aku akan meminta Fei Fei untuk tinggal bersamaku. Lagi pula, keluarga saudara Lin berasal dari Zonghai. Aku bisa meminta bantuannya jika butuh sesuatu. Jangan khawatir. Dengan adanya Lin Yi, suasana hati Dudahai membaik pesat, dan dia tidak terlalu khawatir lagi. Lil Yi, bantu aku merawatnya. Ayo pergi, kamu terlalu banyak menunda. Lin Yi tertawa. Kamu kan sudah dewasa, jadi kamu tidak akan tersesat saat mengemudi, kan? Dasar bocah kecil. Dudahai memarahi sambil tersenyum. Lalu, ia memberikan beberapa instruksi lagi sebelum pergi. Guo Fei, bukankah kamu bilang ada urusan?
Kamu pergi dulu. Aku akan tinggal di sini dan menemani Yao Yao, kata Fang Fei. Kalau begitu, aku permisi dulu. Itu hanya makan malam. Guo Fei tidak terlalu memikirkannya dan langsung pergi. Siapa guru yang mengajakmu makan malam? Tanya Lin Yi. Bab 1127. Dua jalan. Namanya Ding Yiwei. Dia dosen magister di Akademi Ortodoks Universitas Normal Zonghai. Ding Yiwei. Lin Yi bergumam. Ia tidak ingat pernah mendengar nama ini saat masih sekolah. Mungkin ia baru bergabung setelah lulus. Saudara Lin, apakah kamu kenal orang ini? Belum pernah dengar tentang dia. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tapi kalian berdua bisa pergi tanpa khawatir. Mungkin dia benar-benar ingin memberitahumu sesuatu, tapi kalau dia mencoba menyentuhmu, tendang saja selangkangannya. Kalau terjadi apa-apa, aku akan melindungimu. Mendesis. Meskipun aku seorang wanita, mendengarmu mengatakan itu membuatku sakit hati. Karena ini langkah terbaik. Kau bisa kabur dalam satu gerakan. Mengerti, Kakak Lin? Du Yao sedikit gugup pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Yi, dia menjadi jauh lebih rileks. Senang rasanya memiliki seseorang yang melindunginya. Karena masih ada waktu, mereka berdua tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka menemani Lin Yi berjualan buah-buahan sebentar lagi. Sekitar pukul 5, mereka naik taksi ke restoran yang telah disepakati. Lin Yi juga tidak tinggal di sini sepanjang waktu. Sekitar pukul 6, semakin sedikit orang yang datang, jadi dia pulang. Namun dalam perjalanan pulang, Lin Yi menerima telepon dari Yan Qi, menanyakan di mana dia akan menginap hari ini. Hal ini dikarenakan dia sudah berada di desa kebahagiaan seharian dan sibuk menyiapkan suasana. Jika Lin Yi kembali ke desa kebahagiaan, dia tidak akan pergi dulu. Jika Lin Yi tidak kembali, dia bersiap kembali ke Zonghai. Tetap saja menjadi tantangan baginya untuk tinggal sendiri di Happiness Village. Karena buah-buahan belum terjual habis, Lin Yi tidak berniat kembali. Setelah mengingatkan Yan Qi untuk berhati-hati, ia pun berkendara kembali ke paviliun Jiushu. Ketika ia melewati penjaga, ia bahkan memberi tim keamanan sekantong buah, satu untuk masing-masing dari mereka, yang justru mempererat hubungan mereka. Saat Lin Yi kembali, Ji Qingyan sudah ada di rumah. Ia menyambutnya dengan piyama dan sandal. Masih banyak yang tersisa hari ini. Apa bisnisnya sedang buruk? Bisnisnya ternyata bagus. Hanya saja, buah-buahan yang dijual hari ini lebih banyak. Saya tidak bisa menjual semuanya dalam sehari. Lin Yi tersenyum. Mungkin butuh waktu 2 hari lagi untuk menjual semuanya. Lin Yi memperkirakan jika ia menjual semua barang di dalam mobil, ia bisa mendapatkan sekitar 500.000 yuan. Dengan tingkat penjualan saat ini, menyelesaikan misinya bukanlah masalah. Kalau begitu, saya doakan Tuan Lin sukses dalam bisnisnya. Kamu manis banget. Nanti kalau kakak sudah dapat duit, aku beliin kamu mantel bulu. Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak. Ia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Di musim dingin ini, mantel kasmir saja sudah cukup. Tak ada gunanya bahkan jika kau membelikanku mantel bulu cerpelai. Itu tidak akan berhasil. Kamu harus punya apa yang dimiliki orang lain. Bahkan jika kamu tidak memakainya, kamu harus menyimpannya di rumah. Baiklah, terima kasih, kakak. Ji Qingyan menurut dan menyerahkan baskom di tangannya kepada Lin Yi. Bawa beberapa buah untuk kita makan malam ini. Tentu saja. Setelah memetik buah, Lin Yi melepas sepatunya dan masuk ke dalam rumah. Ji Qingyan sudah menyiapkan makan malam, yang terdiri dari 2 hidangan dan 1 sup. Meskipun tidak mewah, cukup untuk dimakan 2 orang. Ada perkembangan baru di perusahaan. Saat makan malam, Ji Qingyan bertanya. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Semuanya berjalan lancar. Orang-orang yang diam-diam melaporkan saya seharusnya ditangani. Lin Yi telah menyimpulkan hal-hal ini dari sikap Wang Mian. Jika keluarga Wang tidak terpengaruh secara substansial, dia tidak akan menghubunginya, apalagi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua tim Brigade Garda Pusat. Dari sini, dapat diketahui bahwa keluarga Wang sangat terpengaruh. Gelarnya sebagai putra mahkota Yanjing pun segera menjadi sejarah. Apakah para petinggi sudah membuat pernyataan yang jelas mengenai monopoli grup Lingyun? Belum. Kemungkinan besar belum akan terjadi, kata Lin Yi. Ketika rantai industri semikonduktor terbentuk, seseorang mungkin akan berbicara kepada saya. Sekarang, ada 2 jalan bagi kelompok ini. Yang pertama adalah melepaskan beberapa industri sampingan, tetapi tetap mempertahankan bisnis inti dan teknologi di tangan kami. Dengan begitu, otoritas regulasi tidak akan memusatkan perhatian mereka pada kami, kata Ji Qingyan, sambil menusuk dasar mangkuk dengan sumpitnya, alisnya sedikit berkerut saat ia memikirkan masalah itu dengan serius. Cara lainnya adalah dengan mengencerkan saham. Itu pendekatan yang paling aman. Lin Yi tersenyum, karena pikiran Ji Qingyan sejalan dengannya. Apa idemu? Ceritakan padaku. Sebenarnya, aku tidak punya ide. Terserah kamu saja.
Kalau mau jadi pebisnis sejati, pakai cara pertama. Kalau mau ambil jalur politik, pakai cara kedua. Masing-masing punya kelebihannya sendiri, dan saya tidak bisa memutuskan mana yang lebih baik. Tapi saya rasa dengan kepribadian Anda, mungkin Anda bisa memilih yang pertama. Dulu aku juga berpikir begitu. Sekarang, pikiranku mulai goyah. Jikinyan berbalik dan menatap Lin Yi dengan serius. Jangan bilang kau berencana terjun ke dunia politik. Aku ingat kau sangat menentang hal-hal seperti itu. Ini bukan seperti yang kau bayangkan. Kalau kau pebisnis sejati, kau fokus pada akumulasi kekayaan. Pada tahap ini, akumulasi kekayaan lebih tidak ada artinya, jadi aku ingin mencoba jalan lain. Alasan mengapa Lin Yi berubah pikiran adalah karena ia telah bergabung dengan Brigade Pengawal Pusat. Ditambah dengan apa yang Yang Guangxia katakan kepadanya sebelumnya, dia merasa itu masuk akal. Tidak peduli seberapa kayanya dia tetaplah seorang pengusaha. Namun jika dia mengambil jalan lain, dia akan meletakkan fondasi bagi keluarga Lin di masa depan. Lin Yi sangat tertarik dengan hal seperti itu. Aku tahu maksudmu. Itulah mengapa kamu ingin bergerak menuju tujuan yang lebih besar, kan? Ya, kata Lin Yi sambil makan. Coba pikirkan, dengan identitasku saat ini, orang lain mungkin mengatakan kau istri Lin Yi, tapi suatu hari nanti, jika aku berhasil meraih kekuasaan, kita akan menjadi keluarga Lin. Saat kau keluar, orang-orang akan dengan hormat memanggilmu Nyonya Lin. Bukankah itu cukup memuaskan? Aku tidak memikirkannya sebelumnya, tapi sekarang setelah kau menyebutkannya, sepertinya cukup menarik. Jikinyan menutupi wajahnya dengan tangan sambil berbicara dengan malu. Namun, gambaran itu sudah terlanjur muncul di benaknya. Makanya aku mau coba. Nggak perlu biaya apa-apa, kan? Kalau begitu, aku hanya bisa mendukungmu tanpa syarat. Tuan Lin memang hebat. Kring kring kring. Saat mereka berdua sedang asyik bermesraan, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Du Yao. Tanpa diduga, orang yang berbicara bukanlah Du Yao, melainkan Fang Fei. Sudah makan. Bagaimana obrolannya? Kakak Lin, tebakanmu benar. Orang itu berandalan. Dia punya motif tersembunyi terhadap Yao Yao, gerutu Fang Fei. Sialan, aku marah sekali. Kalau aku pegang pisau, pasti aku bunuh dia. Ceritakan apa yang terjadi pelan-pelan. Jangan cemas. Dia berinisiatif menerima Yao Yao sebagai mahasiswa pascasarjana karena kecantikannya. Kalau aku tidak mengikutinya ke sini, pasti ada hal buruk yang terjadi. Bab 1128. Pentingnya pengetahuan. Saat makan malam, si cabul itu memaksa Yao Yao minum 2 gelas anggur. Sebelum pergi, Yao Yao agak bingung, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memanfaatkannya. Aku menuruti perintahmu dan menendang selangkangannya sebelum kabur bersama Yao Yao. Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Bukan masalah besar. Kalian berdua naik taksi ke Hotel Peninsula. Sebutkan namaku dan pesan kamar suite di resepsionis. Aku akan mencarimu besok. Ah, Hotel Peninsula. Aku pernah lihat di TikTok. Sepertinya hotel bintang 5. Kita tidak mampu membelinya. Petik 2. Itu propertiku. Silakan menginap di sana. Pergilah. Aku akan mengurus ini untukmu. Terima kasih, Saudara Lin. Setelah membuat pengaturan untuk Du Yao dan Fang Fei, Lin Yi menutup telepon. Apa yang terjadi? Tanya Jikinyan. Putri saudara Hai bertemu dengan seorang berandalan saat wawancara pascasarjana. Untungnya, tidak ada masalah besar yang terjadi. Saya sudah mengatur agar dia menginap sementara di hotel. Meskipun Jikinyan jarang pergi ke desa kebahagiaan, Lin Yi sering bercerita tentang hal itu. Jadi, saat Lin Yi menyebut nama seseorang, ia mungkin langsung tahu siapa orangnya. Kita harus panggil polisi. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Sebagai seorang wanita, Jikinyan sangat membenci hal-hal seperti itu. Kalau kita lapor polisi, bukankah semua dosen di universitas akan kena masalah? Ingat, aku wakil kepala sekolah kehormatan. Aku tidak bisa menamparkan wajahku sendiri, kata Lin Yi. Lagi pula, mungkin percuma saja memanggil polisi untuk masalah ini. Tanpa bukti yang kuat, tidak akan ada kesimpulan. Lebih baik aku sendiri yang mengurusnya. Saya merasa jika ditangani secara langsung, pasti akan lebih efektif daripada melalui jalur resmi. Kamu yang paling mengenalku. Setelah makan, mereka berdua berlama-lama sebentar sebelum beristirahat. Namun, Lin Yi telah menantikan hasil masalah di anjing. Keesokan paginya, Lin Yi berkendara ke Hotel Peninsula untuk mencari Du Yao dan Fang Fei. Bagaimana tidurmu tadi malam? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Hebat sekali, kata Fang Fei. Saudara Lin, Anda sungguh mengesankan. Anda bahkan punya hotel sebesar itu. Penghasilan tahunan Anda seharusnya setidaknya puluhan juta. Ini semua uang kecil, kata Lin Yi menatap Du Yao. Apa kabar? Dia tidak membuatmu trauma, kan? Kak Lin,
aku nggak mau ikut ujian masuk Pascasarjana lagi. Membayangkan kejadian tadi malam saja sudah menakutkan. Jangan takut pada tali 10 tahun setelah digigit ular. Sampah seperti itu hanya mewakili segelintir pendidik, kata Lin Yi. Kamu tetap harus sekolah. Di masyarakat saat ini, semakin tinggi jenjang pendidikanmu, semakin besar potensi masa depanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertahan hidup di kota besar. Kakak Lin benar. Fang Fei mengangguk, menyetujui kata-kata Lin Yi. Kakak Lin, kamu kaya sekali. Kamu dari Universitas Tsinghua atau Universitas Yan? Tidak satupun. Apakah Harvard atau BIT? Universitas Pentania. Ada banyak alumni Universitas Pentania yang terkenal secara daring. Sekolah itu terkenal. Fang Fei terkejut. Pantas saja kamu bisa menghasilkan banyak uang. Pengetahuan benar-benar mengubah takdir. Dering, dering, dering. Di tengah kalimatnya, telepon Fang Fei berdering. Apakah kamu Fang Fei? Saya Pagi. Perkenalkan diri saya dulu. Saya dari kantor polisi Jalan Fukian. Tadi malam, Anda memukuli seseorang bernama Ding Yiwei di pintu masuk restoran Hotpot Junyu di Jalan Fukian. Anda pasti ingat, kan? Fang Fei langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kami telah menerima laporan dari korban. Sekarang, silakan datang ke kantor polisi kami untuk penyelidikan. Dia yang bertingkah seperti preman. Kami hanya membela diri. Buat apa aku ke kantor polisi, bantah Fang Fei. Dia datang ke kantor kami untuk melapor. Sesuai aturan, kamu juga harus datang. Begini aturannya. Setelah itu, pihak lain menutup telepon. Ekspresi Fang Fei juga sangat buruk. Seperti kata pepatah, rakyat tidak melawan pejabat. Ia juga tahu bahwa betapapun kesalnya ia tidak bisa menolak. Dia telah hidup selama lebih dari 20 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menjumpai hal seperti itu. Apa yang terjadi? Tanya Du Yao. Sialan. Fang Fei sangat marah sampai melempar ponselnya ke tempat tidur. Dia jelas-jelas berandalan. Aku baru saja menendangnya, tapi dia malah melaporkanku. Apa masih ada keadilan di dunia ini? Lihat, inilah kekuatan pengetahuan, kata Lin Yi. Meskipun kalian yang dirugikan, dia menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk melaporkan kalian. Kalian belum pernah melihat operasi sekeji itu, kan? Lin Yi merasa masalah ini cukup menarik. Awalnya ia tidak ingin memanggil polisi, tetapi ia tidak menyangka bajingan itu akan mengambil inisiatif untuk bertindak lebih dulu. Kurasa tidak ada yang dapat kita lakukan. Petik 1. Memang, saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Saya benar-benar belajar sesuatu hari ini. Saudara Lin, ini bukan saatnya bercanda. Kita sekarang terdakwa. Kalau kita ke kantor polisi, apa akan terjadi sesuatu? Kenapa panik? Kita akan hadapi apapun yang terjadi. Kalian berdua kemasi barang-barang kalian dulu, baru aku antar kalian ke sana. Terima kasih, Saudara Lin. Dengan Lin Yi di sisi mereka berdua merasa jauh lebih nyaman. Mereka mengenakan pakaian, makan, dan naik taksi ke kantor polisi di Jalan Fukian. Ketika mereka bertiga tiba, Ding Yiwei juga ada di sana. Penampilan Ding Yiwei sangat biasa. Ia berusia 40-an dan memiliki rambut disisir ke belakang dengan ukuran 70-30. Ia mengenakan kacamata berbingkai hitam dan memiliki penampilan khas seorang sarjana. Pak, dia yang menendang saya kemarin. Saya sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Mereka memastikan lukanya ringan. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Ding Yiwei menunjuk Fang Fei. Omong kosong. Kalau bukan karena kamu bertingkah seperti berandalan, aku tidak akan menendangmu. Beraninya kamu mengeluh duluan. Kamu benar-benar bajingan, jangan coba-coba menjebakku, atau aku akan melaporkanmu karena memfitnahku, kata Ding Yiwei. Dia yang kebanyakan minum. Aku cuma mau bantu dia, tapi kamu menuduhku berandalan. Kamu jago banget ngarang cerita. Baiklah, berhentilah berdebat. Kata polisi itu. Beritahu kami apa yang terjadi terlebih dahulu sehingga kami dapat memediasi dan menghukum pelakunya dengan tepat. Kawan, begini. Saya seorang profesor pascasarjana di Institut Hubungan Internasional Universitas Normal Zonghai. Mereka berdua adalah mahasiswa pascasarjana yang berpartisipasi dalam wawancara kemarin, tetapi karena hasil mereka tidak ideal, mereka takut tidak bisa masuk, jadi mereka mengundang saya makan di luar. Sambil berbicara, Ding Yiwei menatap Du Yao. Kurasa dia sengaja melakukannya. Dia ingin menipuku agar menerimanya sebagai mahasiswa pascasarjana, tapi dia malah marah besar karena malu ketika aku tidak setuju. Omong kosong. Fang Fei meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata, kamu yang menelepon Yao Yao dan mengajaknya keluar. Kenapa kamu tidak lihat dirimu sendiri? Kenapa kita perlu coba-coba menjebakmu? Polisi di kantor polisi agak kesal karena kedua belah pihak memiliki argumen masing-masing dan sulit untuk segera menentukan kebenarannya.
Mereka memutuskan untuk meninjau rekaman CCTV untuk membuat penilaian yang adil. Baiklah, kalian bisa kembali dulu. Kami akan menyelidiki ini lebih lanjut. Jika kalian tidak mau menyelesaikannya secara pribadi, kalian harus hadir saat kami datang nanti. Baiklah, kami pasti akan bekerja sama. Kami pasti tidak akan membiarkan makhluk berpakaian manusia ini lolos begitu saja. Ding Yiwei tersenyum. Inilah hasil yang diinginkannya. Setelah ini, ia bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini dengan koneksinya. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melawannya. Setelah mediasi selesai, kedua kelompok itu pergi secara terpisah. Ding Yiwei memandang Lin Yi dan yang lainnya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan mengatakan ini hari ini. Jangan pernah berpikir untuk lulus wawancara pascasarjana. Bab 1129. Kartu-kartu. Kau mengancam kami, kata Fang Fei dengan marah. Tidak masalah bagaimana Anda menafsirkannya, kata Ding Yiwei. Meskipun prestasimu lumayan, percayalah, pada akhirnya, keputusan untuk menerima mahasiswa baru ada di tangan kami para guru. Lebih baik kamu ikut ujian pascasarjana di universitas lain, karena kamu bisa melupakan kuliah di Universitas Normal Zonghai seumur hidupmu. Baiklah, Fei Fei, berhenti berdebat dengannya. Du Yao, yang memiliki kepribadian introvert, masih ingin menangani masalah ini secara konservatif dan tidak berani bertengkar dengan Ding Yiwei. Kalau kau tak mau membuang waktu 1 tahun lagi, aku bisa memberimu kesempatan. Soal apa yang perlu kau lakukan, kau bisa pikirkan sendiri. Waktuku terbatas. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Dengan itu, Ding Yiwei masuk ke mobilnya. Pui, aku tidak takut padamu, geram Fang Fei. Sialan, aku sangat marah. Kalau aku tahu dia begitu tak tahu malu, aku pasti sudah menendang kemaluannya kemarin. Lin Yi, sungguh orang yang kejam. Baiklah, cepatlah dan tenang. Ayo kita bersiap untuk tahun ajaran berikutnya dan pindah ke sekolah lain tahun depan. Du Yao menghiburnya. Hanya saja tahun ini menghabiskan banyak uang, kata Fang Fei. Semuanya berjalan lancar, tapi bajingan ini menghancurkan segalanya. Du Yao menggigit bibirnya dan merasa kasihan. Ayo pergi. Aku akan membawamu mencari keadilan. Saudara Lin, apakah Anda punya koneksi di daerah ini? Tanya Fang Fei. Bisakah Anda meminta seseorang untuk menangkapnya dan menjatuhkan hukuman 8 hingga 10 tahun penjara? Ini semua masalah kecil. Pertama, kita harus selesaikan masalah ini sebelum berurusan dengannya. Selangkah demi selangkah. Lin Yi melambaikan tangannya dan menghentikan taksi di sampingnya. Ayo pergi. Masuk ke mobil. Karena jalan di depan kantor polisi tidak jauh dari Universitas Normal Zonghai, mereka tiba di gerbang sekolah dalam waktu kurang dari 5 menit. Kak Lin, kenapa kamu di sini? Tanya Fang Fei. Kamu tidak diterima di Universitas Normal Zonghai. Tentu saja kamu harus datang ke sini. Tapi wawancaranya sudah selesai, kan? Meskipun wawancaranya sudah selesai, hasilnya belum diumumkan, jadi apapun mungkin terjadi. Apakah kamu kenal guru di sini? Aku kenal beberapa, tapi otoritas guru terlalu kecil. Mereka tidak akan berguna dalam hal seperti itu. Ikuti saja aku. Lin Yi membawa mereka berdua ke gedung pendidikan utama Universitas Normal Zonghai dan tiba di kantor kepala sekolah. Melihat tanda di pintu, mereka berdua terkejut. Saudara Lin, kau tidak membawa kami ke sini untuk mengeluh, kan? Tanya Du Yao lembut. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Ikuti saja aku masuk. Lin Yi adalah orang pertama yang mendorong pintu hingga terbuka, dan Du Yao dan Fang Fei sangat gugup. Apakah mereka diizinkan untuk menerobos masuk langsung ke kantor kepala sekolah? Zhao Qi, yang sedang menelepon, mendongak kaget ketika melihat seseorang masuk. Di seluruh Universitas Normal Zonghai, tak seorang pun yang tidak mengetuk pintu kantornya terlebih dahulu. Dia hampir tidak percaya sampai dia melihat siapa orang itu. Dia terkejut melihat bahwa orang yang masuk adalah Lin Yi. Kepala sekolah Lin, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda akan datang? Melihat Lin Yi masuk, Zhao Qi segera menutup telepon dan melangkah keluar untuk menyambutnya. Kepala sekolah Lin, Du Yao dan Fang Fei berdiri terpaku di tanah. Menyambutnya secara langsung saja sudah cukup, tapi dia malah memanggil saudara Lin sebagai kepala sekolah. Apakah mereka berhalusinasi? Tiba-tiba terjadi sesuatu, jadi aku langsung datang ke sini. Apa yang terjadi? Kenapa kamu datang ke sini sendiri? Ini bukan masalah kecil, kan? Lin Yi mengangguk dan menatap Du Yao dan Fang Fei. Mereka berdua mengikuti ujian pascasarjana di sekolah kami tahun ini. Hasil tes tertulis mereka baik-baik saja, tapi saya tidak tahu tentang hasil wawancaranya. Bisakah Anda memeriksanya untuk saya? Luar biasa. Zhao Qi tersenyum dan berkata, aku akan mengurus gelar master dan beasiswa untuk mereka berdua. Dengan begitu, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang sendiri. Bagaimana menurutmu?
Lin Yi memandang Du Yao dan Fang Fei. Bagaimana menurut kalian berdua? Apakah kalian bersedia kuliah S2? Keduanya membeku di tempat, tak mampu bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka bahkan tak bisa bicara dengan jelas. Kakak Lin, kamu yakin tidak sedang menggoda kami? Aku yang bawa kalian semua ke sini. Apa aku kelihatan bercanda? Zhao Qi tertawa. Apakah karena kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba? Mungkin agak sulit untuk menerimanya. Keduanya mengangguk otomatis. Kurang lebih itulah yang mereka maksud. Begini, kakak Linmu adalah wakil rektor kehormatan Universitas Normal Zonghai. Dia punya banyak pengaruh di sini. Lagi pula, hasil tes tertulismu memenuhi persyaratan. Wawancara itu hanya formalitas. Tentu saja tidak masalah untuk mengurusmu kuliah magister di sini. Keduanya terbelalak lebar dan mulut mereka terbuka lebar. Identitas Lin Yi sebagai wakil kepala sekolah benar-benar mengejutkan mereka. Kak Lin, bukankah kamu seorang pengusaha? Bagaimana kamu bisa menjadi wakil rektor Universitas Normal Zonghai? Dulu saya bekerja di sini. Setelah beberapa kebetulan, saya menjadi wakil kepala sekolah, kata Lin Yi. Tapi bukan itu intinya. Kalau kamu lebih bersedia kuliah S3 di sini, aku akan minta kepala sekolah Zhao untuk mengurusnya. Dengan kemampuan yang mereka miliki, sudah merupakan suatu keajaiban bahwa mereka mampu masuk ke Universitas Normal Zonghai. Meski begitu, tak seorang pun bisa menjamin mereka berdua tidak akan kelelahan di tahap akhir studi yang begitu panjang. Oleh karena itu, Lin Yi harus meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Ya, tentu saja aku bersedia. Lin Yi mengangguk dan menatap Zhao Qi. Kepala sekolah Zhao, saya harus merepotkan Anda untuk mengatur masalah ini. Ini masalah kecil. Selama kamu lulus ujian masuk pasca sarjana, yang lainnya tidak akan jadi masalah, kata Zhao Qi. Kalau kejadian seperti ini terjadi lagi di masa mendatang, hubungi saja saya. Saya akan mengaturnya dalam hitungan menit, tapi kamu juga dipersilakan untuk datang ke sekolah lebih sering. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk urusan lain, kata Lin Yi. Apakah ada tutor lulusan bernama Ding Yiwei di sekolah kita? Ding Yiwei. Zhao Qi bergumam, aku ingat sekarang. Memang ada orang seperti itu. Dia dari Fakultas Hubungan Internasional dan sudah lebih dari setengah tahun di kampus kita. Kenapa kau mencarinya? Bukankah si tua mesum itu salah satu guru wawancara? Dia terang-terangan menggoda para siswi dan bahkan mengancam mereka bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk Universitas Normal Zonghai. Menurutmu apa yang harus kita lakukan tentang ini? Bukankah seharusnya kita yang menanganinya? Apakah hal seperti itu pernah terjadi? Zhao Qi sangat marah. Biasanya aku melihatnya bertingkah seperti anjing, tapi aku tidak menyangka dia ternyata sampah yang terpelajar. Aku akan memanggilnya sekarang dan menghabisinya saat itu juga. Dengan status Zhao Qi, jika dia ingin menangani masalah ini, dia hanya perlu menelepon Departemen Sumber Daya Manusia untuk menyuruh Ding Yiwei berkemas dan pergi. Tetapi karena Lin Yi ada di sini, dia ingin tampil lebih tulus. Dari sini, pengalaman Zhao Qi dalam kehidupan duniawi ditampilkan sepenuhnya. Tidak lama setelah panggilan itu, terdengar ketukan di pintu kantor dan Ding Yiwei masuk. Kepala sekolah Zhao, apakah Anda mencari saya? Bab 1130. Menghadapi hasilnya, Ding Yiwei baru saja menyapa atasannya ketika ia terkejut melihat Lin Yi dan dua orang lainnya di kantor. Ekspresinya yang semula tersenyum berubah menjadi jijik. Ada apa? Kamu kesini mau komplain? Kamu pintar banget. Diam. Kau tahu apa yang kau lakukan, kata Zhao Qi dengan marah. Kepala sekolah Zhao, tenanglah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mereka menjebakku. Ding Yiwei sama sekali tidak takut. Dia berkata perlahan. Kedua gadis ini mendaftar pasca sarjana di Universitas Normal Zonghai, tetapi karena hasil mereka kurang memuaskan, mereka langsung ditolak. Oleh karena itu, mereka tanpa malu-malu mengajak saya makan di luar dan mencoba menggunakan cara-cara yang tidak pantas agar saya mau menerima mereka. Namun, saya tidak setuju, jadi mereka menjebak saya atas tuduhan pelecehan seksual terhadap mereka. Mereka sungguh tercela. Bang! Zhao Qi menggebrak meja dan berdiri dengan marah. Ia menunjuk hidung Ding Yiwei dan berkata, kamu masih mengarang cerita di saat seperti ini. Kepala sekolah Zhao, aku bersumpah bahwa semua yang kukatakan itu benar. Aku tidak berbohong. Ding Yiwei bersumpah. Kepala sekolah, Anda tahu karakter saya seperti apa Anda tidak percaya pada saya? Begini, orang yang berdiri di depanmu adalah wakil kepala sekolah. Dia sendiri yang membawa kedua siswi ini ke sini. Apa menurutmu mereka akan menuduhmu secara keliru? Apa? Wakil kepala sekolah. Ding Yiwei menatap Lin Yi dengan linglung. Otaknya sudah kehilangan kemampuan berpikirnya. Bagaimana pemuda ini bisa menjadi wakil kepala sekolah Universitas Normal Zonghai? Masalah ini terlalu gila. Dia telah memprovokasi orang seperti itu tanpa sengaja.
Apakah menurutmu aku perlu berbohong padamu, kata Zhao Qi dingin. Mulai sekarang, kalian akan dibebas tugaskan. Kalian tidak akan ada hubungannya lagi dengan Universitas Normal Zonghai. Nanti lapor ke Departemen Sumber Daya Manusia. Melihat sikap Zhao Qi yang pantang menyerah, Du Yao dan Fang Fei dapat merasakan kekuatan koneksi Lin Yi. Bagaimanapun, ia tetaplah mentor mahasiswa magister. Namun, ia dikeluarkan begitu saja. Orang biasa tidak akan menuntut perlakuan seperti itu. Ding Yiwei mengepalkan tangannya erat-erat, dan urat biru muncul di dahinya. Jelaslah dia tidak mau. Baiklah, biarlah. Universitas Normal Zonghai bukanlah universitas yang bagus. Dengan kemampuanku, aku bisa mendapatkan pekerjaan di mana saja. Itu belum tentu benar. Jangan bicara terlalu awal. Lin Yi bersandar di sofa dan tersenyum. Ding Yiwei mendengus jijik. Kau hanya wakil kepala sekolah kehormatan. Kau bisa membodohi orang lain, tapi kau tidak bisa membodohiku. Kau tidak punya kekuasaan apapun. Apa kau pikir aku takut padamu? Dari auramu, aku tahu kau orang yang sering berpura-pura keren. Tapi, kau kurang beruntung karena bertemu denganku hari ini. Terus kenapa? Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia akademis. Aku masih punya koneksi. Jangan kira kau bisa berbuat apa-apa padaku, kata Ding Yiwei. Kantor polisi akan segera menyelidiki kasus mereka berdua yang merayu saya. Kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bisa kuliah di sini sebagai mahasiswa pasca sarjana. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Tuhan? Kasus-kasus seperti ini merajalela. Lagi pula, tidak ada bukti. Bahkan jika saya benar-benar pergi ke pengadilan suatu hari nanti, saya yakin hakim akan memihak saya. Jadi, mari kita berjuang sampai mati dan lihat siapa yang akan mundur dulu. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung sampai mati. Lin Yi mengangkat bahu. Tapi sebelum itu, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Saya Presiden Ling Yun Group di Zonghai. Perusahaan kami memiliki tim hukum profesional. Mereka akan menangani masalah ini nanti. Saya harap Anda siap. Senyum di wajah Ding Yiwei membeku dalam sekejap. Kamu sebenarnya presiden sebuah perusahaan. Dan kamu punya tim hukum. Apalagi, apa kau pikir aku membuang-buang waktuku di Zonghai? Berdebar. Ding Yiwei jatuh ke tanah. Lin Yi berdiri dan menepuk bahunya. Bukan masalah besar. Paling-paling, kamu cuma dihukum 10 tahun. Aku kan nggak bisa tembak kamu. Jangan takut. Setelah itu, Lin Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Qi dan berjalan keluar kantor bersama kedua gadis itu. Kemudian, dia berkata kepada mereka, aku sudah menyelesaikan urusan sekolah. Kembalilah dan tunggu pemberitahuannya. Kak Lin, kamu sungguh luar biasa. Fang Fei begitu gembira hingga kehilangan fokus. Kamu bukan hanya punya perusahaan, tapi juga wakil kepala sekolah di Universitas Normal. Hidupmu sungguh legendaris. Itu cuma posisi wakil kepala sekolah kehormatan. Kamu bisa mendapatkannya dengan mengeluarkan uang. Tidak sehebat yang kamu bayangkan. Jangan terlalu rendah hati. Kalau kamu cuma wakil kepala sekolah kehormatan biasa, reputasimu nggak akan setinggi itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebenarnya, itu tidak seberapa. Ketika kamu sukses di masa depan, kamu akan menyadari bahwa ada banyak hal yang mudah didapatkan. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, itu akan diberikan kepadamu. Itu tidak seberapa. Aku akan mengingatnya, menguap. Setelah keluar dari kampus, Fang Fei naik taksi ke halte bus. Setelah semuanya selesai, ia harus pulang. Namun, Du Dahai masih sibuk berjualan sayuran di kelas 1 Tangchen, jadi Du Yao ingin kembali bersama Lin Yi. Mereka berdua pergi ke Hotel Peninsula terlebih dahulu. Setelah makan siang, mereka mengendarai truk ke kelas 1 Tangchen. Du Dahai tidak tahu apa yang terjadi tadi malam, jadi dia tidak bereaksi berlebihan ketika melihat Du Yao. Semuanya tampak normal. Berkat reputasi yang terus meningkat, bisnis di sore hari berjalan sangat baik. Antrean masih terlihat, tetapi tidak banyak yang bisa membelinya. Namun, dibandingkan sebelumnya, penjualannya juga sangat mengesankan. Selama 2 hari berikutnya, kehidupan Lin Yi tidak banyak berubah. Butuh waktu 3,5 hari baginya untuk menjual hasil buah kedua pada siang hari sebelum akhirnya pulang ke rumah pada malam hari. Setelah perhitungan yang cermat, penjualan buah-buahan tersebut berjumlah sekitar 650.000 yuan. Masih ada sekitar sepertiga rumah kaca yang tersisa untuk dipanen. Ia masih bisa menjualnya seharga 400.000 hingga 500.000 yuan. Misi ini akan sangat mudah diselesaikan. Akan tetapi, butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk mematangkannya, jadi dia tidak bisa terburu-buru. Setelah menjual buah-buahan di tangannya, Lin Yi tidak tinggal diam dan bersiap kembali ke desa kebahagiaan untuk memeriksa keadaan di sana. Itu karena kebun sayur dan rumah kacanya perlu dirawat. Ia tidak bisa selalu meminta bantuan orang lain dalam hal-hal ini. Kring kring kring.
Dalam perjalanan kembali ke desa kebahagiaan, Lin Yi menerima telepon dari Shen Sui. Bibi Shen, apakah ada kabar dari Yanjing? Bagaimana kamu tahu aku meneleponmu karena ini, kata Shen Sui sambil tersenyum. Masa-masa ini agak sensitif. Karena kamu berinisiatif meneleponku, artinya masa sensitif ini sudah berlalu. Semua yang perlu ditangani seharusnya sudah ditangani. Kamu masih secerdas dulu. Kamu langsung paham, jadi aku nggak perlu buang-buang napas. Semua ini berkat bimbingan Bibi Shen. Shen Sui mengabaikan sanjungan Lin Yi dan berkata, hasil umum dari masalah ini telah diputuskan. Koneksi keluarga Wang di departemen-departemen berpengaruh telah diturunkan sekitar 1 atau setengah tingkat, yang mengakibatkan penurunan status mereka secara keseluruhan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.